ganda putri. Sudah datang belum nih? Tadi ada sudah komplit. Ada Ana, ada Tiwi, ada Coach Engyan, Coach Didi mana nih? Hadir, oh, hadir, ada hadir. juga. Oh ya, hadir. Siap. Oke. Terima kasih. Selamat datang, selamat siang. Saya sampaikan pada Coach Engyan atau yang kerap dipanggil Didi, rekan saya ini pelatih ganda putri. Kemudian juga kasih, ada Mas. ya, kemudian ada Febriana Dipuji Kusuma atau yang dia akrab dipanggil Ana dari kamarnya masing-masing ini. Kemudian juga ada Amalia Cahaya Pratiwi, Tiwi dari kamarnya masing-masing. Selamat bergabung teman-teman Ana dan TV. Ini sudah ditunggu teman-teman media. Tadi di sesi pertama ada sektor tunggal putra dan kali ini ganda putri. Silakan Coach, gimana Coach persiapan untuk sektor ganda putri karena kita akan mengirimkan 2 wakil ya, jadi Febriana dan Tiwi, juga ada Ripka dan Fadia. Gimana Coach? Silakan, waktu dan tempat kamu aturkan. Oke, terima kasih Mas Broto untuk persiapan dan kesiapan di ganda putri sendiri sudah memasuki fase pemantapan ya, jadi sudah masuk ke posisi 90%. Dan untuk kondisi juga semua juga sudah siap untuk bertanding di kejuaraan dunia ini. Dan tentunya kita harapkan dari pasangan-pasangan muda ini bisa meraih medali ya, tentunya targetnya. Kita tidak bicara medali apa warnanya, tapi kita harapkan bisa memberikan sumbangsi untuk mendapatkan medali buat untuk prestasi pribadi mereka sendiri juga, dan juga tentunya menjadi satu target pencapaian yang diharapkan dari ganda putri ini. Seperti itu Mas Broto. Oke. Mungkin langsung ke Ana dulu ya. Gimana Nak persiapannya untuk ini pertama kali ya main di kejuaraan dunia ya? Gimana tuh? Bisa cerita perasaannya? Kayak ada deg-degan atau bagaimana tuh? Perasaannya seneng ya Om, karena ini baru pertama kali bisa ikut kejuaraan dunia yang senior kan. Pastinya seneng juga dipersiapkan untuk pertandingan. Persiapannya juga lumayan cukup, nggak sebentar, jadi bisa untuk kita persiapkan yang baik. Ada sekitar 1 bulanan itu udah dipersiapkan dengan baik. Apa aja itu yang dipersiapkan itu? Apa aja? Yang dipersiapkan tentunya dari segi teknik dan non teknisnya ya Om. Jadi semua sudah dari segi latihan dan non teknisnya juga pasti kita lebih dipersiapkan. Oke, itu pengantar dari anak TV ya. Mana nih TV? Ya, TV. Sebentar Om, nih? Dia masih reconnecting Om. Sebentar. Oke, ya, sudah. Ana dulu cerita lagi gimana Nak? Digembleng selama sebulan oleh Coach Didi ini. Ya pastinya ini ya Om, harus siap, karena memang kalau udah masuk main senior itu memang lawannya kan memang sudah kelas atas, jadi kita harus siap dengan apapun kondisinya. Kita harus dibuat pengalaman, yang pertandingan kemarin kita buat pengalaman apa yang harus diperbaikin itu. Jadi kita terus berusaha untuk menutupi apa yang harus kita perbaiki di pertandingan kemarin. Itu. Nah, TV udah siap belum? Belum. Kamu udah siap ya? Masih belum bisa deh Om, apa gabung dengan kayak gini? Gabung aja nggak kamu? Iya udah. Iya, gabung aja. Nah, di situ. Selayar berdua lah. Ya. Halo Om. Ya, oke. Gimana Wi? Gimana nih persiapan untuk menghadapi kejuaraan dunia? Silakan. Sejauh ini persiapannya sudah lumayan bagus ya Om ya. Tinggal kita pertahankan aja persiapannya. Apa yang paling terasa persiapannya itu? Dari sisi tekniknya, fisiknya, mental, atau bagaimana tuh? Bisa diceritakan.
semuanya Om ya kita persiapin, apalagi ini kan baru pertama kali bermain di kejuaraan dunia, jadi mentalnya harus lebih siap juga. Oke, itu dulu ya pengantar dari Ana dan TV, juga dari Coach Didi. Langsung aja, mungkin ada pertanyaan. Saya sudah dapat titipan nih untuk Coach Enghian. Tanpa Apriani dan Fadia, kita tahu Fadia sekarang berpasangan dengan Ripka. Apa yang ingin dicapai dan apa hasil yang ingin dimauin dari dua wakil Indonesia ini, Coach? Ya, untuk Apri, Rita dan Fadia ya, tentunya lebih cenderung untuk mencapai pencapaian prestasi secara individu ya, individu dalam artian sekarang kan Fadia dan Ripka kan sudah tidak berpasangan lagi, Fadia dengan pasangan barunya Apriani, tapi tentunya kesempatan ini dalam kejuaraan dunia ini masih diberikan kesempatan untuk mengukir prestasi. Ya saya harapkan tentunya juga dari mereka berdua pun juga menginginkan untuk dapat meraih prestasi di kejuaraan dunia ini. Makanya tadi yang saya katakan di depan tadi, kalau mereka bisa mendapatkan medali, tentunya akan menjadi sebuah prestasi individu ya. Walaupun nantinya berikutnya ini setelah itu akan berpisah, tapi tentunya akan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mereka bisa mengukir prestasi di kejuaraan dunia. Entah itu medali apapun, tetap kalau mendapatkan medali kan sebagai medali di kejuaraan dunia, itu sebuah prestasi tersendiri ya. Jadi saya harapkan tetap untuk Ripka dan Fadia dengan kemampuan terbaiknya, kita harapkan dapat mengukir prestasi di kejuaraan dunia sesuai target yang kita harapkan, medali gitu. Jadi targetnya medali ya, apapun warnanya ya. Ya, semoga aja jadi warna emas. Kita tunggu, kita berharap. Oke, langsung aja teman-teman media, langsung kita buka sesi pertanyaan lagi. Berikutnya siapa? Silahkan. Mumpung ada Coach Enghian dan juga Ana dan Tiwi, silahkan. Mas Ainur, silahkan. Ya, terima kasih Mas Broto kesempatannya lagi. Mau bertanya ke Coach Didi nih, tapi ini hal yang lain ya. Yang soal Fadia Ripka. Nah, sejak dipasangkan itu kan prestasinya langsung melesat ya. Bisa Fadia Ripka atau Fadia Apri? Oh iya, Fadia Apri, sorry. Fadia Apri finalnya 3 kali, 4 kali, lalu juaranya 3 kali dan lain-lain. Nah, kira-kira apa sih yang bikin mereka itu cepat melesat gitu? Faktor apa? Apakah ini sudah dipersiapkan lama? Atau gimana cara membangun chemistry-nya seperti apa? Terus mengapa bisa langsung klop gitu loh? Kan targetnya awalnya 6 bulan ya. 6 bulan kalau nggak ada hasil mungkin akan dievaluasi lagi. Tetapi ini kok langsung cepat gitu. Kira-kira faktor terbesarnya apa, Coach Enghian? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Faktor yang terbesarnya tentunya adalah standarisasi dari mereka. Standar mereka sudah terutama di Aprianinya ya. Aprianinya dia untuk standarisasi di level tingginya kan sudah mencapai standar individu, standar fisik, standar teknik sudah tercapai. Nah, tidak dipungkiri Fadia pun akan sudah mengikuti program latihan beberapa tahun kan, dan semestinya kan juga Fadia dan Ripka itu secara individu itu sudah di level itu. Nah, kenapa kan itu salah satunya kenapa menjadi pilihan untuk mendampingi Apriani, karena saya sebagai pelatih tentunya sudah melihat kemampuan individunya semestinya ada di situ. Tapi untuk menjadi seorang juara kan tidak hanya dilihat dari faktor teknik atau fisik, tentunya juga ada mental. Nah, itu faktor yang 3 faktor itu tentunya diperlukan seorang atlet untuk mencapai pencapaian untuk di level
dunia ya itu. Ya, halo. Oke, selanjutnya ada teman lagi yang ingin bertanya, langsung aja. Siapa? Margit, silakan Margit. Halo. Terima kasih Mas Broto. Ya. Mau nanya mungkin buat Coach Didi. Coach ini kan Fadia Ripka dipasangkan kembali gitu setelah Fadia sempat sama Apri. Sempat sama Apri dan Ripka kan juga sudah sama Feby. Ini ada kesulitan untuk nge-matchinnya lagi nggak kok mereka berduanya. Terus seperti yang tadi Coach juga bilang kan, berpasangan sama Apri itu juga membawa Fadia jadi lebih naik gitu ya Coach. Terlebih dari capaian-capaian yang udah ada sekarang gitu. Kalau ngelihat ini dan target yang tadi medali apapun warnanya, kalau menurut Coach Eng Hian yang akan menjadi lawan terberatnya siapa untuk mencapai itu, dan secara realistisnya berarti sangat optimis mereka bisa dapat medali itu ya Coach. Terima kasih. Ya, kalau optimis ya kita harus optimis ya dengan kemampuan atlet kita, dan tentunya atletnya pun juga harus optimis dengan kemampuan mereka sendiri gitu. Kalau dilihat dari hasil yang Fadia capai, tentunya kita harapkan dapat memberikan dampak yang positif pada saat Fadia nanti berpartner kembali dengan Ripka. Begitu juga dengan Ripka, melihat dari Fadia bisa mendapatkan prestasi yang baik dengan Apri, tentunya kita harapkan menjadikan motivasi tambahan untuk Ripka untuk dapat membuktikan kalau kemampuannya pun juga bisa mendongkrak kemampuan Fadia dan Ripka yang dulu digadang-gadang menjadi penggantinya Grace dan Apri kan waktu itu. Ternyata ada faktor-faktor X yang membuat mereka tidak bisa menonjol. Nah, tentunya kita harapkan dari pembelajaran kemarin dipisahkan itu, mereka bisa belajar dan nanti kita bisa lihat kemampuan mereka, kita harapkan bisa keluar dengan maksimal di kejuaraan dunia nanti. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, iya. Silakan ya. Masih siang kok Didi. Kok Didi semua ini? Nggak ada saya sama anak Tiwi juga, bentar. Yaudah. Sabar dong, sabar. Belum selesai ngomongnya. Ini kok, tentang anak Tiwi kan mereka udah dapat lebih banyak pengalaman bertanding di World Tour, terus lawan pemain-pemain top level gitu. Nah, apapun hasilnya ya. Nah, cuma kalau dari penampilan mereka selama ini, kelebihan atau hal positif apa yang menurut Ko Didi bisa mereka bawa untuk main di kejuaraan dunia nanti. Nah, terus kalau buat Anatiwi nih, menghadapi kejuaraan berlabel kejuaraan dunia gitu. Apa yang ada di pikiran kalian kan gitu, karena kalau dari struktur kan ini kejuaraan yang sangat besar gitu, yang levelnya paling tinggi yang akan kalian ikuti. Itu, terima kasih. Ya, Mbak Lia, makasih. Itu untuk hal positif yang dapat dibawa oleh Ana dan Tiwi di kejuaraan dunia. Kita melihat grafik penampilan mereka kan mereka dapat kesempatan bukan dari awal tahun ya, tapi baru kelihatan banyak kesempatan yang nggak banyak itu kan kemarin untuk Asia itu. Melihat dari grafik penampilan mereka, tren positifnya
cukup baik ya, cukup signifikan dari hasil yang kita bisa yang dicapai. Kita bisa lihat menghadapi pemain-pemain elit dunia, mereka walaupun mereka belum berhasil menang, tapi tren positifnya dari kekalahannya itu tidak kalah dengan kalah mutlak. Tentunya ada perlawanan yang cukup sengit. Nah, dilihat dari evaluasi ini, kita harapkan setelah pulang dari Tour Asia kemarin, kita evaluasi, kita analisa bersama kekurangan kelebihan, apa yang harus diperkuat lagi, apa yang harus dipertahankan lagi. Ya, sejauh ini di dalam latihan perkembangannya juga sudah cukup baik. Tapi hal yang lebih positif lagi adalah yang membuat saya lebih yakin adalah kedua anak ini, saya yakin maksudnya untuk kedepannya kemajuannya mungkin akan lebih pesat lagi, seperti itu. Jadi kita harapkan setiap turnamen itu memberikan dampak yang positif, progres yang positif buat Ana dan Tiwi. Itu Malia. Terima kasih. Terima kasih Ko. Nah, Tiwi mungkin nambahin. Silakan. Ya, kalau dari kita, karena kita pertama kali juga kan ikut kejuaraan besar gitu, perasaannya excited ya. Kita kayak seperti kita pengen bersaing juga dengan pemain-pemain yang kelas atas di luar sana. Nyambung dikit lagi, ada rasa nervous nggak sih gitu, karena ini levelnya lebih tinggi dari World Tour yang sebelum-sebelumnya kalian ikutin? Kalau rasa nervous sih nggak terlalu ada ya Mbak ya. Jadi malah kita lebih ke kayak excited, kayak maksudnya kita malah kayak mempersiapkan apa yang perlu kita perbaiki di tour sebelumnya. Jadi kita persiapkan di dalam latihan itu teknis maupun non teknisnya. Jadi kita harus siap untuk kayak udah pertandingan, kita harus siap. Terima kasih, good luck ya. Terima kasih Malia. Ya, terima kasih. Ada lagi dari Raya mungkin, silakan Ray, langsung aja. Oh, ditanyakan ya, oke Mas Boto, Dery, ya izin minta tolong ditanyakan soal drawing. Kedua pasangan ini tidak berada di pool yang sama. Menguntungkankah buat ganda putri kita? Lalu untuk Fadia dan Ripka kan digabungkan kembali dari latihan sendiri, apakah ada yang berbeda dari sebelum mereka dipecah, Coach? Itu pertanyaan dari Raya dari T. Silakan, Coach. Ya, kalau untuk drawing kita lihat Coach Didi mengomentari tentang hasil undian. Ya, jelas Mas, kedengeran nggak? Oke, dengar. Ya, kalau untuk undian dari kedua pasangan ini dibilang berat, yaitu semua lawan kan kita melihat kan lawan semua tangguh, jadi harus dipersiapkan. Dibilang ringan juga enggak juga, tapi melihat dari drawing ini kita melihat di kuarter final lah, kita yang untuk Fadia Rika yang wajib diwaspadai di kuarter final akan menghadapi unggulan pertama. Dan Ana Tiwi pun juga lihat di kuarter finalnya pun juga yang wajib lebih harus diwaspadain. Ya kita harap dari babak-babak awalnya pun juga sudah harus siap dulu, karena ya ini tidak mudah ya tentunya. Semua pemain pasti semua menginginkan hasil yang maksimal di kejuaraan yang bertitle kejuaraan dunia ini, seperti itu.
Jadi kita tidak bicara drawing itu menguntungkan atau tidak, tapi saya lebih berbicara untuk mempersiapkan mereka untuk lebih siap lagi dengan kebutuhan mereka untuk di lapangan, seperti itu. Oke. Tadi terus pertanyaan kedua soal Fadia Ripka kan digabungkan kembali. Dari latihan sendiri, apakah ada yang berbeda dari latihan sebelum mereka dipisah? Sama atau bagaimana? Nggak ada sih kalau di ganda putih kan ini kan udah biasa ya dengan pergantian pasangan. Jadi kembali lagi mereka tahu kok tujuan mereka apa sih dipasangkan lagi tentunya untuk mencapai prestasi. Jadi saya lihat tidak ada perbedaan, malah yang saya lihat adalah tren positif. Mereka lebih seperti menginginkan untuk mendapatkan prestasi di kejuaraan dunia ini. Seperti itu. Tidak ada dampak yang negatif. Lebih semuanya itu dampaknya ke positif. Seperti itu. Oke, siap. Oke, ada lagi yang teman-teman media ingin bertanya, silakan. Mas Broto nanya lagi, boleh nggak? 8 menit lagi. Mas Bro. Silakan. Oke, Ina, silakan Min. Iya, Mas Broto. Ini mau nanya, tadi kan Coach yang bilang bahwa tidak ada dampak negatif kan. Nah, sementara kan Fadia dan Apri sendiri sudah mulai menemukan chemistry-nya. Kan agak sulit nih untuk berubah pasangan, berarti harus menemukan lagi chemistry mereka ya Coach ya. Jadi adakah sesi tertentu Coach, entah itu dari digabungkan kembali untuk dengan psikolog atau bagaimana, atau disuruh ngobrol banyak untuk bisa menemukan kembali chemistry-nya, atau seperti apa Coach buat Fadia dan Ripka? Begini ya Mbak, kalau kita ini kan sehari-hari ketemu. Kita bukan yang tim cabur yang lain yang kalau ketemu pada saat ada pemusatan latihan. Jadi untuk komunikasi itu tidak ada masalah. Untuk chemistry, Fadia dan Ripka itu berpasangan lebih lama daripada Fadia dan Apri. Itu tentunya. Jadi untuk membangun komunikasi dan chemistry untuk saat ini untuk kedua anak ini tidak ada masalah. Karena alasan dipisahkan itu kan bukan karena mereka ada masalah komunikasi. Semestinya juga tidak ada masalah komunikasi. Mestinya dan mereka juga tidak akan dipisahkan kalau Chris tidak pensiun kan. Seperti itu. Jadi tidak ada kendala kalau dibilang harus menyatukan chemistry, tidak serumit itu sih, Mbak. Dan tentunya untuk melibatkan psikolog sampai saat ini belum makanya kedua anak ini tidak ada masalah apapun menghadapi di lapangan maupun di luar lapangan, seperti itu. Yep. Terima kasih Mas. Ada tambahan mungkin dari Ana TV? Nggak ada? Nggak ada, oke. Ya, lanjut teman-teman. Ada lagi siapa yang ingin bertanya? Silakan. Mau nanya Pak Broto? Oke, silakan. Untuk Ko Didi, ini kan ketika munculnya Apri dan Fadia itu kan semua dan mungkin juga pemain-pemain di luar juga shock gitu, terkejut dengan power yang dimiliki dua pemain ini, dan banyak yang mendua kalau mereka juga partner latihannya juga dari ganda putra nih kayak gitu. Dan mungkin juga ini sekalian untuk konfirmasi juga ke Ko Didi apakah memang Apri Fadia ini juga berlatih dengan pemain ganda putra, dan mungkin nggak pemain-pemain ganda putri ini memang
berlatih bersama dengan pemain-pemain putra juga untuk meningkatkan power mereka gitu, Ko Didi. Itu aja pertanyaan Ko Didi. Siapa yang bilang lawan ganda putra naikin power sih? Oh, itu dibantah ya Ko Didi ya? Ada yang bisa menjelaskan ke saya nggak? Coba sparring dengan ganda putra naikin power, lihat dari sisi mana, bisa tolong dijabarkan ke saya nggak? Kalau ini kan hanya dugaan, kalau di netizen juga pada menyangkanya ini kayak latihannya dengan ini netizen. Nah, mungkin juga dari Ko Didi juga bisa menjelaskan untuk porsi latihannya dari ganda putri. Nggak, jadi kalau sparring dengan pemain putra, ya kadang kita saya minta tolong dengan tim mix double ya, ganda putra. Jadi pemain putranya saya mintain sparring, atau kadang malah pemain putri kita, ganda putri kita sparring ke mix. Ya tentunya ada faktor-faktor yang kita cari untuk latihan mereka, apa kegunaannya sparring dengan putra, main mix, tentunya itu ada hal-hal positif yang bisa mereka dapat, seperti itu, Mas. Udah jelas? Tapi bukan power ya. Kalau power latihannya latihan gym, latihan power bukan latihan sparring, Mas. Gak dapat. Kalau ada yang bisa menjabarkan, ketemuin saya. Oke, makasih Mas Ko Didi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ayo, satu lagi terakhir. Satu pertanyaan nih, waktunya tinggal 2 menit. Silakan teman-teman. Ada lagi? Ada lagi? Ada teman-teman? Jadi seminggu terakhir ini apa nih yang harus dilakukan? Menjaga kesehatan, jangan sampai cedera, atau bagaimana nih? Pola-pola latihannya. Untuk yang minggu itu makanya pemantapan kan, sesi udah masuk ke sesi periodisasi khusus kan, udah banyak untuk pola, untuk strategi bermain. Kita menganalisa dari pola main pemain kita maupun nanti calon lawan. Jadi ya sudah lebih ke spesifikasi aja, Mas, untuk minggu-minggu ini. Minggu depan tinggal penjagaan kondisi aja. Tapering. Yap. Anak TV, apa yang mau dibawa nih kira-kira untuk ke Jepang selain raket, baju, apalagi makanan mungkin? Sambal terasi. Apalagi itu? Om nggak boleh ketinggalan. Ya, silakan apa nak? Bawa apa? Saus sambal. Saus sambal, ya. Top itu. Iya. TV bawa apa? Ya Om, saus sambal udah paling pasti Om. Harus nggak boleh ketinggalan. Itu nggak ada gantinya ya, saus sambal ya. Cita rasanya berbeda. Baik, sudah jam 13.30, artinya sudah 30 menit. 3 narasumber dari sektor ganda putri sudah memberikan cerita, memberikan harapan, dan demikian untuk sesi ini